Panas lah, pasar panas. Perut mau buat apa sih? Ya ampun, hanya diminta untuk anterin ke pasar doang, kok males banget. Ini emang mau belanja apa? Barang-barang di dapur kan masih ada. Mama tuh mau belanja beras, daging, sayur, dan keperluan dapur lainnya. Banyak banget hasilkan apa sih, Ma? Berarti kamu lupa ya kalau ini hari ulang tahunnya papa kamu. Cie, ya udah lah, anterin ke pasar kan. Halo adik-adik, jumpa lagi bersama kakak ya. Nah adik-adik semua, dari ilustrasi kakak tadi, siapa yang suka sering anterin mamanya ke pasar? Dan kalian lebih suka yang mana nih? Pasar tradisional atau pasar modern? Kalau kakak sih di mana saja ya, yang penting harganya murah. Oke adik-adik, kalau berbicara tentang pasar, pasti yang kita tahu yaitu pasar itu tempat untuk bertemunya penjual dan pembeli untuk membeli barang apa saja. Jadi pasar itu dapat diartikan lebih luas, yaitu tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Bukan hanya itu saja loh tentang pengertian dari pasar. Melihat dengan keadaan sekarang, zaman yang semakin canggih, semakin kehidupan kita sudah dipengaruhi oleh teknologi adik-adik. Jadi dengan hanya berada di rumah saja kita sudah mendapatkan barang yang kita mau loh. Kita hanya dengan mengklik saja lewat smartphone kita, barang sudah berada di depan rumah kita. Nah, adik-adik semua, jadi pengertian pasar di sini bukan hanya merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa, tetapi adik-adik semua, pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan kegiatan jual beli barang dan jasa, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Nah, pasar yang pembeli dan penjualnya bertemu secara langsung, contohnya seperti pada pasar tradisional. Jadi pada pasar tradisional di sini yaitu penjual dan pembeli melakukan komunikasi secara langsung mengenai produk yang dijual. Sedangkan pembeli dan penjual yang tidak bertemu secara langsung, contohnya seperti online shop. Pada pasar online shop di sini yaitu penjual dan pembeli melakukan komunikasi lewat perantaranya saja, seperti chattingan di media sosial. Nah, adik-adik, itu saja pengertian dari pasar. Nah, di sini siapa yang belum tahu tentang pasar? Sudah tahu, pada sudah ketahui tentang pasar. Yang berikut tentang syarat-syarat dari pasar. Yang pertama, terdapatnya penjual dan pembeli. Jadi adik-adik, di sini penjual kita dapat menyebutnya dengan produsen, sedangkan pembeli kita dapat menyebutnya dengan konsumen. Jadi di sini penjual menawarkan berbagai macam barang kepada konsumen, sedangkan konsumen mencari barang sesuai dengan kebutuhannya dengan harga yang terjangkau. Syarat yang kedua yaitu menyediakan berbagai macam barang. Jadi adik-adik semua, di pasar yaitu produsen atau penjual akan menyediakan berbagai macam jenis barang, dari jenis, merek, ukuran, warna, dan lain sebagainya untuk kebutuhan konsumen. Dan syarat yang ketiga yaitu terdapatnya tawar-menawar. Jadi di pasar yaitu adanya tawar-menawar antara pembeli dan penjual. Dan setelah melakukan tawar-menawar akan terjadinya kesepakatan harga antara pembeli dan penjual. Contohnya seperti adik-adik semua kalau ke pasar, tidak mungkin kan adik-adik langsung memberinya dengan uang toh, pasti di situ kalian akan tawar-menawar, pasti kalian di situ akan rayu-rayu pembeli. Nah, adik-adik di situ adanya terjadinya kesepakatan antara pembeli dan penjual. Setelah adanya kesepakatan, maka di situ kita bisa melakukan pembayaran. Nah, itu saja 3 syarat dari pasar. Yang berikut tentang fungsi dari pasar. Ada 4 fungsi dari pasar adik-adik semua. Fungsi yang pertama yaitu fungsi distribusi. Artinya, pasar merupakan tempat untuk menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Dan fungsi pasar yang kedua yaitu fungsi pembentukan harga. Artinya, pasar menjadi tempat
untuk melakukan proses tawar-menawar sehingga terbentuknya harga. Dan fungsi yang ketiga yaitu fungsi promosi, artinya pasar sebagai tempat untuk memperkenalkan produk kepada konsumen. Yang keempat yaitu penyerapan tenaga kerja, artinya pasar sebagai tempat orang untuk mencari pekerjaan. Nah adik-adik, itu saja penjelasan singkat dari kakak ya. Sampai jumpa lagi.